Risih, seharusnya malam takbir adalah momen untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Namun ternyata justru diisi dengan tradisi yang akan membuat Allah murka. Sampai Allah sampai murka, sampai ada yang berapa kali itu tadi yang bawa pawai itu sampai ada yang kena petir. Perbedaan Idul Fitri Indonesia dan Malaysia, ayo kita cari tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vibe raya di Malaysia memang lain macam, sampai anak I pun tanya, Mama kenapa kita tak beli baju raya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-share beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-share sebuah video yang menurut Ikinya lari dari syariat Islam, geng. Kayak gitu, geng. Kenapa? Malam takbir ataupun malam raya di Indonesia ini pelik, geng. Makin kebelakangan ini makin pelik, geng. Kenapa? Ada sebuah argumen ataupun TikToker yang bilang lama-lama menyerupai pawai di Brasil dengan membawa patung iblis. Mereka kalau membawa masjid dan Al-Quran dan lain sebagainya, oke lah, bagus lah kayak gitu, geng, ya. Ini membawa patung-patung yang dari USA, dari mana itu patung-patung yang kayaknya hantu ataupun iblis-iblis seperti itu, geng. Dan yang lebih mengejutkan lagi, geng, membuat Allah Subhanahu wa taala ini murka, geng. Dan ada di Indramayu ini, geng, sampai kena petir, geng. Nauzubillah. Kayak gitu, itu sudah peringatan malam raya ini, geng. Kita sepatutnya bersolawat, bertakbir kayak gitu ya, geng, ya. Namun kenapa di Indonesia ini malah membawa seperti pawai-pawai yang seperti di Brazil itu, geng. Astagfirullahaladzim. Disamakan dengan di Brazil, negara kita, geng. Gimana syariat Islamnya? Gimana NU ataupun Muhammadiyah ini tidak bisa menegur hal-hal seperti ini kah? Kayak gitu, geng, ya. Nah, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa sih, geng, ya. Banyak ataupun beberapa, bukan cuma di Indramayu saja, namun di beberapa kota melakukan hal seperti ini, geng. Wah. Jom kita simak dulu videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa mau benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Nah, lihat, geng. Nah, kalau kayak gini oke lagi ya, geng. Nah, nih, dicampur kayak gini. Astagfirullahaladzim. Lihat. Ini kalau bukan Islam tidak apa-apa lah. Seperti di Bali kayak itu gak masalah. Ini orang-orang Islam loh. Apa maksudnya kayak gitu loh? Seperti di Brazil betul lagi. Lihat. Ini kalau di Bali oke lah, no problem. Lihat. Apa tradisi seperti ini? Nah, kalau gini oke, mantap, bagus, masjid kayak gitu ya, geng, ya. Lihat. Wah, ini tradisi apa ini seperti ini? Astagfirullah. Lihat, geng. Aduh, astagfirullahaladzim. Kalau masjid, kalau Quran apa dihias, ada orang ngaji atau unta ataupun bawa kurma kayak itu, geng, ya. Ini malah astagfirullahaladzim. Ini ogoh-ogoh ini. Aduh, ya Allah ya Rabb. Malam takbir. Lihat. Lama-lama menyerupai pawai di Brazil dengan membawa patung iblis. Takbir keliling desa Desa Anjantan, Indramayu, 10 malaikat. 10 malaikat. Aduh ya Allah. Biasanya ditegur kayak gini ya, geng, ya. Ini sepatutnya di masjid bertakbir, bersolawat kayak gitu, bertakbir lah. Kalau tidak malah ya ini katanya seru, tradisi kayak gitu, geng, ya. Namun tradisi seperti ini udah apa ya,
udah lari dari syariat Islam, geng. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lihat bawa pedang ini. Hah. Lihat. Sampai yang tengok pun, ya, geleng-geleng kepala ini, geng. Lihat. Seperti ogoh-ogoh di Bali. Kalau di Bali dimaklumkan itu adalah agama Hindu ataupun Buddha ataupun apa. Ini orang Islam loh. Tradisinya seperti ini. Ya Allah ya. Ya Allah ya Rabbi, lihat. Oh, ini detik-detik petir saat takbir keliling. Ya iyalah Allah akan marah. Lihat hambanya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ini kerandang mayat lagi. Astagfirullahaladzim. Sebelum lo. Aduh, astagfirullahaladzim. Indramayu terkini. Tema kuburan itu. Oke, tema kuburan. Ada orang yang di Aduh, kena petir, geng ya. Astagfirullahaladzim. Kena petir, geng. Gara-gara berdalih menghidupkan tradisi, nilai Islami pun berubah menjadi ritual dari agama lain yang dimurkai. Beginilah akhirnya, jika syariat digabungkan dengan ajaran yang dianggap budaya adat istiadat, nggak kebayang jika beberapa tahun mendatang akan banyak inovasi dari momen takbiran. Setelah sebelumnya dimulai dengan inovasi solawatan dan maulidan, tradisi Jawa rasa agama Hindu pun telah diselipkan dalam sebuah hari pengagungan di momen takbiran. Dari awalnya sunnah, kemudian menjadi bid'ah, hingga akhirnya menjadi amalan yang membuat Allah Ta'ala murka. Dan jika dinasehati malah kita diteriaki sebagai Wahabi. Heran sih pemahaman kelompok ini. Memang heran, saya pun heran, pelik dan heran. Lihat, apa ini, geng? Malam takbir loh. Bukan tahun baru, bukan hari-hari apa. Ini malam Miris sih. Seharusnya malam takbir adalah momen untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Namun ternyata justru diisi dengan tradisi yang akan membuat Allah murka. Dan nyatanya, di sebuah negeri memiliki tradisi menghidupkan malam takbir dengan arak-arakan patung setan. Inilah alasannya di sebuah negeri tidak pernah maju dan tetap saja begini. Seharusnya yang diinovasi adalah teknologi. Ini malah hobi inovasi syariat agama dari Nabi. Niatnya ingin hidupkan momen takbiran dengan pengagungan, malah jadi arak-arakan patung setan. Astagfirullahaladzim. Sayang disayangkan, geng. Miris sekali, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Ini kalau ditegur nanti dibilang Wahabi ataupun dibilangnya tradisi. Kayak gitu ya, geng ya. Namun itu sudah keluar dari ajaran Islam. Syariat Islam bukan seperti itu, Bung. Hai orang-orang kayak gitu ya, geng ya. Sampai Allah sampai murka. Sampai ada yang berapa kali tuh tadi yang bawa pawai itu sampai ada yang kena petir. Kayak gitu, geng ya. Jadi tolonglah para warga ataupun ulama-ulama, tegurlah mereka kayak gitu. Ya, kalau tradisi membawa sebuah patung masjid, membawa Al-Qur'an, membawa sebuah unta, usul-usul Nabi kayak gitu. Oke lah. Ini pawang ogoh-ogoh. Kayak gitu, geng ya. Na'udzubillah. Ya Allah, memanglah seperti ini. Apakah ini akhir zaman? Waduh, bermunculan ya, geng ya. Kebelakangan ini yang pelik-pelik kayak gitu. Keluar dari syariat Islam kayak gitu ya, geng ya. Astagfirullahaladzim. Oke, geng. Ikinya akan mereaction sebuah video lagi yang perbedaan Idul Fitri di Indonesia versus di Malaysia, geng. Dan seperti inilah, geng, perbedaannya. Perbedaan Idul Fitri Indonesia dan Malaysia. Ayo kita cari tahu. Idul Fitri di Indonesia sendiri lebih lumrah disebut sebagai Lebaran, sedangkan di Malaysia Idul Fitri disebut sebagai Hari Raya.
Di Malaysia, saat Idul Fitri mereka menggunakan baju adat Melayu dan kebaya. Sedangkan di Indonesia tidak ada baju identik saat Lebaran dan lebih cenderung pada baju koko. Malam takbir di Indonesia lebih meriah dengan beberapa kegiatan seperti pawai obor dan anak-anak bebas melakukan takbiran di masjid tanpa dimarahi orang tua. Sementara di Malaysia, takbiran cenderung dilakukan orang dewasa, pejabat, orang kerajaan dan hanya dilakukan di masjid atau di musola. Di Malaysia, solat Id dilakukan di masjid-masjid, sementara di Indonesia bisa di masjid dan lebih cenderung di lapangan. Halal bin halal di Indonesia cenderung diisi oleh keluarga, orang terdekat, sanak saudara, dan tetangga. Sementara di Malaysia, halal bin halal bisa didatangi oleh orang-orang satu kampung. Allahu Akbar, Allahu Nah ini di Malaysia ya, malam takbir dengan Ustadz Allahu Akbar Ustadz Al-Idrus ya geng ya, Al-Idrus. Maaf tidak salah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Tidak keluar dari syariat La Islam. ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'adda jundahu wa hadamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Disebabkan Sarawak ni panas di waktu siang, kami merancang untuk beraya di waktu malam. Seronoknya beraya malam di Sarawak ni, kita boleh nanggar-nanggar lampu. Nanggar. Bila kahwin dah ada anak, mestilah ada cabaran sikit waktu raya kan. Kenalah jaga anak. Dulu sebelum ada anak, bolehlah kau sweet-sweet macam ni masa raya kan. Tadi sweet-sweet sangat kan. Nah, ambil anak aku. Aku bagi kau pengalaman waktu raya ada anak. Nikmatilah. Selamat Hari Raya. Vibe raya di Malaysia memang lain macam. Sampai anak I pun tanya, Mama kenapa kita tak beli baju raya? Dekat Bosnia pun memang Hari Raya Idul Fitri lebih meriah, tetapi bukan macam di Malaysia. Di Bosnia biasa kita akan sediakan 2-3 hari sebelum raya tu je. Lepas tu iklan-iklan ke apa memang tak ada. Tengok di Malaysia sebelum Ramadan pun dah keluar macam-macam koleksi baju raya. Apalagi sekarang pun pusing ke mana-mana, masuk ke kedai mana-mana, dengar lagu raya, tengok iklan raya. Sampai anak I pun jadi macam, Mama kenapa kita tak beli baju raya? Dia takut jadi terlambat. Semua orang dah beli baju raya. So kalau korang macam mana? Dah sediakan atau belum? Atau tunggu last minute juga? So Amir, untuk baju raya nak beli warna apa? Biru. Biru, yeah. Okay, kita kena cari baju warna biru. Kalau tahu baju cantik-cantik untuk budak-budak lelaki, boleh juga rekomen di bawah. Nah, geng, itulah geng perbedaannya Hari Raya Idul Fitri di Malaysia dengan di Indonesia ya, geng ya. Jadi ya, kalau menurut kalian itu meriah, ya meriah lah kalau obor, terus berjalan, terus melantunkan takbiran, oke lah. Namun janganlah bawa-bawa patung seperti itu. Janganlah adat kita ataupun tradisi itu jangan dibawa-bawa lah kayak gitu, geng ya. Buanglah tradisi itu, marilah kita ahli wa sunnah kayak gitu ya, geng ya. Jadi apa katanya geng ya, tadi ikinya sempat juga tersentuh dan menangis juga, geng. Kalau hari raya dulu, geng, waktu ikinya masih ya budak lah, lumayan budak, memang hari raya seperti itu, geng. Namun kebelakangan ini hari raya di Indonesia ini
Namun tidak semuanya ya, geng. Tidak semuanya di tempat seperti itu. Mungkin itu ada di sebagian sajalah hal seperti itu. Namun tidak semuanya di kampung ikinya pun nggak ada semacam itu. Di bandar pun tidak ada seperti itu, geng. Kayak gitu, geng ya. Dan seperti di Malaysia itulah, geng. Dulu ikinya waktu hari raya menyebut hari raya Aidilfitri kayak gitu ya, geng ya. Itu seperti di Malaysia itu dulu, geng. Namun sekarang udah berbeza ya, geng ya. Mereka membawa sound, berarak-arakan, membawa patung lagi. Nauzubillah, ya Allah ya Rabbi. Dan awe ataupun awe katanya orang Bosnia sendiri itu katanya lebih meriahan di Malaysia rayanya, geng. Ya pasal apa ya, sebelum 1 bulan ataupun mau puasa 1, 2, 3 hari itu udah iklan raya bermunculan di mana-mana, maupun di TikTok maupun juga di TV, apalagi di kedai-kedai yang pastinya memutar sudah lagu raya, geng. Wah 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 wah. Ayo dong, geng, para netizen-netizen daripada Indonesia ataupun netizen daripada Konoha, jom bangunkan, ikut syariah Islam yang betul. Janganlah seperti itu, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.